Halo Sobat Teknik Kimia, kembali lagi di Laboratorium Teknik Kimia. Kali ini kita akan mempelajari modul Batch Packet Distillation. Selamat menyimak. Selamat datang di Laboratorium Aplikasi Teknik Kimia 2. Di sini merupakan serangkaian alat dari distilasi batch packet, di mana tujuan penelitiannya yaitu 1. Untuk mengetahui apakah peralatan batch packet distillation ini mampu melakukan yang sesuai dengan kondisi operasi maksimum atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui kapasitas maksimum dari peralatan batch packet distillation ini dan faktor-faktor apa saja yang merupakan penghambatnya. Yang ketiga, untuk menghitung dan menentukan biaya maksimum operasi distilasi per kilogram produk. Anda pasti sudah familiar dengan istilah distilasi. Distilasi merupakan pemisahan campuran liquid atau vapor berdasarkan titik didih komponennya untuk mendapatkan kemurnian yang diinginkan. Komponen dengan titik didih yang lebih rendah atau lebih volatil akan terkonsentrasi pada vapor. Sedangkan komponen dengan titik didih yang lebih tinggi atau kurang volatil akan terkonsentrasi pada fase liquid. Terdapat berbagai jenis distilasi, di antaranya flash distilasi, batch distilasi, ekstraktif distilasi, azeotropik distilasi, dan reaktif distilasi. Distilasi yang paling sederhana dan sering digunakan untuk jumlah feed yang sedikit adalah distilasi batch. Pada distilasi batch, vapor yang meninggalkan still selalu berkesetimbangan dengan liquid di dalam still. Namun, komposisi vapor dan liquid tidak konstan atau bervariasi terhadap waktu, di mana seiring proses berjalan, kandungan dari larutan pada still dan overheat produk menjadi semakin kaya akan komponen yang kurang volatil. Biasanya, untuk mengatasi hal ini dilakukan peningkatan reflux ratio secara bertahap. Pada model distilasi sederhana ini, titik azeotrop menjadi penentu pemisahan maksimum yang dapat dicapai. Distilasi batch yang akan digunakan pada percobaan ini adalah menggunakan kolom distilasi dengan packing Rashi ring. Selanjutnya, kami akan mengenalkan bagian-bagian dari kolom distilasi yang digunakan pada percobaan ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa peralatan ini dirangkai berdampingan dengan peralatan liquid-liquid ekstraksi, di mana power pada kontrol panelnya dimodifikasi untuk berbagi dengan peralatan tersebut. Sebagaimana air dari keran untuk kondensornya, dicabang juga untuk pelarut pada proses tersebut. Oleh karena itu, harap teman-teman memperhatikannya pada saat mengoperasikan alat di laboratorium. Untuk lebih jelasnya, silakan ikuti pengenalan alat berikut. Ini merupakan serangkaian alat dari batch packet distillation. Pertama, di sini untuk powernya. Terus ini display pembacaan suhu, di mana untuk melihat suhu distilat ini naikkan ke atas, dan untuk membaca suhu reboiler diturunkan ke bawah. Selanjutnya ini merupakan on off dari heater. Ini merupakan bagian dari kondensernya. Dan selanjutnya itu merupakan thermocouple. Ini merupakan tempat keluarnya distilat. Ini merupakan packet kolomnya dari sini sampai sini. Ini merupakan tempat penyimpanan feednya. Dan itu merupakan bottom atau keluaran feednya. Ini merupakan keran dari distilat untuk mengatur keluarnya distilat dan keluarnya melalui selang ini. Ini merupakan keran air pendinginnya.
Untuk alat dan bahannya, yang pertama untuk alatnya beker glass 1 liter, beker glass 100 ml, gelas ukur 10 ml, labu takar 50 ml, corong, pipet tetes, dan stopwatch. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama aluminium foil, selanjutnya air, selanjutnya larutan etanol. Untuk mengetahui indeks bias dari etanol sehingga mengetahui konsentrasinya, maka digunakan alat refraktometer. Berikutnya, simak prosedur percobaan pada modul ini. Sebelum memulai proses distilasi, kita perlu membuat data kurva kalibrasi antara variasi konsentrasi etanol terhadap nilai refraktif indeksnya. Untuk membuat data tersebut, pertama kita mengencerkan etanol 96% volume menjadi beberapa variasi konsentrasi. Kemudian, nilai refraktif indeks masing-masing larutan tersebut dicek menggunakan refraktometer. Ini adalah alat refraktor. Nah, setelah tadi dilakukan pengenceran sesuai konsentrasi yang kita inginkan, kita ukur indeksnya dengan menggunakan refraktor. Nah, ini cara menggunakannya. Ini pertama kan kita nyalain. Nah, di sini kan ada off, ada BXTC, ada index, ND, terus sama Briggs. Nah, kita pakai yang ND. Jadi kita putar sampai dia jadi ND indeksnya. Nah, di sini ada read. Read ini tuh untuk membaca nilai indeksnya. Nah, terus di sini ada ini buat mengatur gelap yang diinginkan. Oke, langsung pertama kita masukkan sampelnya. Kita tutup. Nah, ini baru lampunya. Ini. Kemudian kita atur hingga gelap terangnya itu sama. Setelah itu kita read. Langkah berikutnya adalah periksa apakah terdapat larutan di dalam stil. Jika ada, maka larutan tersebut dikeluarkan dan dicek nilai refraktif indeksnya untuk mengetahui konsentrasi larutan tersebut berdasarkan kurva kalibrasi yang telah dibuat. Sebagai contoh, misalkan terdapat 2,8 liter larutan etanol pada stil. Berdasarkan analisa refraktometer, diketahui nilai refraktif indeks larutan tersebut adalah 1,3440. Maka, dari persamaan kurva kalibrasi yang telah dibuat, diperoleh kadar larutan tersebut adalah sekitar 16,58% berat. Kemudian, dari larutan tersebut Anda dapat membuat larutan feed etanol 12% massa sebanyak variabel yang diinginkan, lalu memasukkannya ke dalam stil. Namun, jika tidak terdapat larutan pada stil, Anda dapat membuat larutan feed dari etanol 96% yang tersedia di lab. Sebagai catatan, kapasitas maksimum stil pada peralatan ini adalah 5 liter. Diharapkan Anda membuat larutan feed secukupnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk faktor safety. Selanjutnya adalah prosedur dari praktikum ini. Yang pertama itu adalah menghubungkan ini ke sumber listrik. Nah, setelah itu menyalakan power. Nah, setelah itu kita nyalakan air pendidih.
Selanjutnya, proses pemanasan dilakukan hingga diperoleh tetesan distilat pertama, di mana selama proses berlangsung, teman-teman harus mengontrol suhu reboiler yang diinginkan secara manual. Sebagai contoh, suhu reboiler yang diinginkan adalah pada range 80-90 derajat Celcius. Maka, ketika display suhu menunjukkan angka 88, yaitu mendekati batas suhu kontrol maksimum, power pemanas dapat dimatikan. Kemudian, dinyalakan kembali ketika telah mendekati batas suhu minimum yang diinginkan. Pada kondisi awal suhu reboiler yang diinginkan telah tercapai ini, suhu atas menunjukkan angka 40 dan terlihat belum terdapat vapor yang cukup signifikan, sehingga belum dihasilkan distilat. Memang pembentukan distilat ini memerlukan waktu kurang lebih 50 menit. Oleh karena itu, kelak saat Anda akan melakukan praktikum ini, silakan menghubungi asisten atau laboran untuk melakukan percobaan lebih awal sebelum waktu praktikum dimulai. Pada kesempatan ini, kami tidak merekam hingga diperoleh distilat, namun kami akan menjelaskan tahapan pengambilan data yang diperlukan. Pertama, misalkan proses telah menghasilkan vapor yang kelak dapat Anda lihat pada bagian ini. Maka, selanjutnya kita dapat membuka keran distilat dan mengeluarkan sebagian distilat awal tersebut. Kemudian, distilat berikutnya ditampung dan diukur volume yang dihasilkan selama waktu yang diinginkan, serta suhu atas dan suhu bawah yang terbaca dicatat. Demikian selanjutnya untuk setiap pengambilan data sebanyak yang diinginkan. Di samping itu, kita juga mengukur suhu dan flow rate air pendingin yang digunakan. Selanjutnya, setiap sampel distilat yang diperoleh dianalisa nilai refraktif indeksnya untuk kemudian digunakan dalam mengetahui konsentrasi larutan tersebut dari kurva kalibrasi. Teman-teman, sebagai bahan pertimbangan perlu diingat bahwa nilai refraktif indeks dipengaruhi oleh suhu. Oleh karena itu, ada baiknya suhu pada pengukuran nilai refraktif indeks sampel distilat sama dengan suhu pada saat pembuatan kurva kalibrasi. Nah, demikian penjelasan mengenai modul ini. Selamat mengerjakan penugasan yang diberikan dan tetap semangat!